Makanya kenapa kita harus mengikuti majelis ilmu, kenapa kita harus ketemu sama orang solih, kenapa kita harus mendengarkan Al-Quran. Itu simpel. Salah satu di antara tujuannya adalah supaya posisi surga itu mampu bersemayam pada hati dan pikiran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore menjelang Isya, insya Allah kita mau ngobrol-ngobrol. Malam menjelang Isya. Iya, malam menjelang Isya. Kok belum mulai Mas Gia ini? Sahabat-sahabat Syamila dimanapun berada, bersama saya Sikpras, bersama Ustadz Umar Mita. Insya Allah kita mau ngobrolin apa, Ustadz? Suara gimana antum, kabarnya? Alhamdulillah. Antum gimana kabarnya pulang dari Turki? Masya Allah, Alhamdulillah Ustadz. Jadi Mas Sigit ini habis pulang dari Turki. Saya ini pakai atau enggak sih sebenarnya? Gimana Ustadz? Kalau saya harus pakai, Ustadz. Oke. Takutnya habis dari Turki kan. Waduh, iya ya, luar biasa. Iya, teruskan. Iya, tentang ini kita kasih judulnya Sweet Memories ya. Sweet Memories itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya kenangan yang manis. Iya. Tapi sebelum kita membicarakan tentang Sweet Memories, ini tentunya bukan nama judul lagu ya. Bukan, Ustaz. Sebelum kita membicarakan ini, saya baru saja mendengar kabar dari Mas Sigit, katanya ada sebuah berita pesawat Sriwijaya kehilangan kontak pada pukul 14.30 ya. Iya, Saya karena memang tidak memakai sosmed jadi tidak tahu. Nah, tentunya kita mendoakan semoga pesawat ini dalam kondisi yang baik-baik aja. Amin. Dalam kondisi selamat semua penumpangnya insya Allah. Amin, dan ya semoga ada kebaikan dalam setiap hal yang semacam ini insya Allah. Insya Allah. Bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah itu tidak ada kamus mustahil. Jadi insya Allah semoga kita doakan dan kita sertakan dalam setiap untayan doa kita. Semoga pesawat Sriwijaya ini segera ditemukan dalam kondisi yang baik-baik aja dan seluruh penumpangnya selamat insya Allah. Amin insya Allah. Ya, kita bicara pada kesempatan malam kali ini tentang Sweet Memories. Kita bicara tentang apa sih, Mas Sigit? Sweet Memories itu lebih cenderung kayak nama lagu ya. Padahal kita kan kenangan yang indah ya. Mungkin kalau misalkan kita kecil, kita besar, kita teringat kenangan kecil dulu sama orang tua misalnya, Ustaz. Oke. Nah, nanti Ustaz, saya ada bertanya-tanya gitu. Saat kita sudah di hari akhir, setelah kita meninggal, kita dibangkitkan kembali, ada nggak sih, Ustaz, kenangan di masa di dunia itu yang tinggal gitu, Ustaz, yang kita bisa kenang? Iya. Jadi gini Mas Sigit, ini biasanya Sabto ada di samping saya, tapi karena Sabto sedang down semangatnya karena kita bully, akhirnya kita ganti dengan Mas Sigit. Kita lihat Mas Sigit kita bully juga. Karena teman-teman santri pada pulang, saat Mas Sabto ikut pulang. Oke, insya Allah. Jadi memang hari ini rumah dakwah terasa sepi sekali, karena para santri yang biasanya meramaikan rumah dakwah sekarang satu persatu sedang takzim dan sedang birrul walidain ke rumah orang tua mereka masing-masing. Jadi alhamdulillah bagaimanapun selalu ada suasana yang berganti dan suasana yang berubah ya. Dalam 10 hari insya Allah memang RDS agak sepi, tapi insya Allah kajian tetap berjalan walaupun dengan penyajian yang ala kadarnya ya, tidak maksimal sebagaimana biasanya kalau ditemani para santri. Insya Allah, tapi ilmunya kan tetap sama, Ustaz. Amin insya Allah. Antum pintar aja ngomong. Biar cepat diizinin pulang juga ini. Jadi kalau kita bicara tentang penduduk surga, tentunya kita paham bahwasanya kalau membicarakan surga itu memberi kekuatan, Mas. Beda kalau kita membicarakan dunia itu selalu kelelahan dan keletihan. Mengecewakan. Iya.
Kalau kita bicara apa sih yang belum kita capai, terutama ketika berganti tahun kita selalu membuat resolusi yang baru, tanpa kita sadari membicarakan dunia terlalu rumit itu meletihkan dan melelahkan. Kecuali kerumitan dunia dibawa pada jalan Allah, itu beda. Tapi kalau kita membicarakan surga itu selalu memberikan kekuatan. Masya Allah. Para sahabat dulu itu kalau sudah dibicarakan surga kepada mereka, maka kekuatan itu luar biasa tumbuh pada hati dan memenuhi dada mereka. Karena mood booster bagi mereka itu kalau sudah bicara tentang surga. Makanya Allah itu kalau memberikan kabar bagi orang yang beriman atas kepenatan dan keletihan ketika mereka melakukan satu kebaikan, selalu diantara hiburan Allah kepada orang beriman itu selalu mengingatkan tentang surga. Masya Allah. Makanya kata surga itu merupakan salah satu di antara kata yang paling banyak disebutkan di dalam Quran, itu salah satunya kata surga. Kata sabar disebutkan 99 kali, kata Imam Ahmad. Kata surga itu disebutkan lebih dari 100 kali, baik dalam bentuk mufrad tunggal ataupun dalam bentuk plural jamak. Dan tidaklah Allah itu mengulang-ulang kata surga sedemikian banyaknya di dalam surat-surat Al-Quran itu. Salah satu di antara hikmah dan fungsinya, yaitu setiap orang ketika dia membaca dan melewati ayat-ayat surga, dia punya satu optimisme yang tinggi, bahwasanya kehidupan mereka itu sejatinya kehidupan mereka nanti di surga. Makanya membicarakan surga itu merupakan kekuatan. Semakin tinggi kita membayangkan surga dan bercita-cita memasukinya, semakin terasa remeh urusan dunia. Masya Allah. Tapi semakin kita membicarakan dunia dan merumitkan dunia dan mengagungkan dunia, semakin terasa remeh urusan surga. Jadi tergantung apa sih yang diremehi, apa sih yang paling menyibukkan hatinya. Makanya kadang-kadang kalau kita bicara sama orang solih, kadang-kadang kok nyantai hidupnya gitu ya. Walaupun tetap menjalankan tugasnya, ujiannya banyak, kewajibannya diselesaikan, ujiannya disikapi dengan senyuman dan hati yang lapang. Kenapa? Karena kalau hati sudah terikat dengan surga itu, telapak kaki tidak terlalu merisaukan, walaupun masih di atas muka bumi. Nah itulah makanya Allah itu ketika menceritakan surga itu selalu memberikan kekuatan. Makanya ketika Allah itu memberikan penguat kepada Ibunda Khadijah atas kelelahan beliau ketika menemani Rasulullah, karena salah satu istri Rasulullah yang betul-betul tidak pernah mengecewakan Nabi itu Ibunda Khadijah. Nah, dan ketika Allah itu pengen memberikan kekuatan kepada Ibunda Khadijah, maka Allah itu menyampaikan innallaha basyaraki bibaitin fil jannah. Rasulullah yang mengucapkan langsung kepada Ibunda Khadijah, sesungguhnya wahai Khadijah, engkau telah diberitakan dengan sebuah rumah di surga. Masya Allah. Kata surga itulah yang menguatkan Ibunda Khadijah sampai beliau menutup mata. Kita juga pernah mendapati ada salah satu dialog terbaik, dialog langit, ketika Nabi didatangi oleh seorang sahabat yang bernama Umar bin Al-Hammam radhiyallahu anhu, ketika sedang berkecamuk perang Uhud kalau tidak salah. Ketika pada saat itu Umar bin Al-Hammam radhiyallahu anhu itu berkata, apa yang saya dapatkan kalau saya membela kalimat Allah dan membelamu ya Rasulullah di medan peperangan ini? Aina ana in kutiltu. Saya ini di mana sih kalau saya itu terbunuh dalam peperangan ini? Rasulullah itu tidak menyebutkan jawaban panjang lebar, tidak menyebutkan tausiah 1 kali 60 menit, tidak menyebutkan kajian daurah 1 kali 24 jam. Nabi cuma mengatakan kepada Umar, in kutilta fi sabilillah fa fil jannah. Kalau kamu berperang di jalan Allah maka tempatmu di surga. Kata surga itu langsung direspon oleh Umar, memenuhi rongga hatinya, memenuhi rongga dadanya, sampai tidak ada ketakutan yang asalnya bergelayut pada hatinya ketika melihat kecamuk perang yang ada di depannya itu kan takut. Tapi mendengar kata surga itu semua ketakutan itu hilang. Langsung mereka maju, langsung beliau maju, dan sebelum ketika beliau maju ke medan peperangan, beliau teringat, loh, saya ternyata masih membawa korma. Karena memang orang-orang dulu para sahabat itu simple kalau mereka makan. Kalau kita bedakan dengan kita, kalau kita itu kan makannya rumit gitu. Udah pakai apps makanan aja bingung banget. Bingung, betul. Kalau zaman sahabat itu simple. Mereka itu nyimpen korma, kelapar makan, sudah sesederhana itu mereka memandang makanan. Kemudian dia teringat, loh ini masih ada makanannya. Dikeluarkan makanannya, diajak dialog. Masya Allah. Wa inilah akulu hadhihi tamaratun lahayatun tawilah. Kalau saya sempat makan korma ini terlalu lama, saya bisa mendapatkan surga yang sudah dikatakan oleh Rasul. Ya Allah. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi. Dilemparkan korma itu lalu dia maju ke peperangan.
dan beliau terbunuh mendapatkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Masya Allah. Di situ kita paham, surga itu selalu memberikan kekuatan. Jadi suami itu nggak akan bisa bertahan mendampingi istrinya dengan bengkoknya dia kecuali dia ingat surga. Balasannya. Iya. Seorang istri tidak akan kuat menghadapi berbagai macam ego laki-laki dengan berbagai pandangannya yang berbeda dengan pandangan dia sebagai seorang wanita kalau dia tidak ingat surga. Seorang dai tidak akan pernah bertahan menyampaikan kalimat kebenaran kalau dia tidak mengingat surga. Seorang karyawan dia tidak akan mampu menampik yang haram kalau dia tidak ingat surga. Karena memang jelas surga itu mengingatnya adalah kekuatan. Semakin tinggi kita membayangkan surga, semakin rendah nilai dunia. Makanya kalau kita terasa letih itu, perhatikan koneksi hati kita pada saat itu dengan surga itu bagaimana. Kalau semakin koneksinya kuat, semua ujian itu akan terasa nikmat dibandingkan dengan apa yang akan didapatkan nanti, yaitu ketika di surga. Nah, itulah surga. Makanya salah satu kata yang paling sering disebutkan oleh Allah di dalam Quran yaitu adalah jannatun wa jannatin, yaitu jannatun surga dalam bentuk mufrad tunggal dan dalam bentuk plural ataupun dalam bentuk jamak. Sekarang kalau kita sudah mengetahui bahwasanya sedahsyat ini urusan surga itu baru didengar sama hati yang sehat itu menghasilkan kekuatan. Lah bagaimana surganya? Nah tentunya surganya itu luar biasa. Kita ingin ngulik tentang masalah surga sebentar. Walaupun memang kalau sudah membahas tentang surga itu tidak ada putusnya, karena banyak sekali perkara yang harus kita ketahui tentang surga. Karena banyak di antara kita mendengar kata surga semenjak belia tapi belum tentu memahami surga. Nah, di antara yang kita harus paham adalah ternyata di surga itu yang kita harus mengerti, setiap manusia itu nanti kalau di surga sebenarnya itu dia ingat semua kejadian pernah terjadi dalam hidupnya. Tidak ada yang lupa. Tidak ada penduduk surga itu ketika diajak ngomong sama istrinya, misalkan suami istri ngobrol, ingat gak dulu kita gini-gini? Kemudian istrinya jawab, kapan itu? Nggak ada. Karena lupa itu aib. Lupa itu dihilangkan. Iya, lupa itu kekurangan. Dan kekurangan itu tidak melekat pada surga. Ingus, kencing, BAB, semua yang jelek-jelek itu dihilangkan oleh Allah. Lupa itu termasuk kekurangan kan? Orang kalau lupa itu kekurangan. Berapa banyak kesalnya seorang istri ketika suaminya tidak mengingat sesuatu, dan berapa banyak kesalnya suami ketika istrinya lupa sesuatu. Karena lupa itu terkadang kekurangan. Makanya dihilangkan. Makanya penduduk surga itu Masya Allah, penduduk surga itu dia akan tahu semuanya. Perkara apa saja yang pernah terjadi dalam hidupnya itu tahu. Jadi nanti kalau ada suami istri ditakdirkan masuk surga, amin insya Allah, semoga saya dan istri saya. Misal istrinya Mas Sigit dan Mas Sigit, insya Allah, amin. Maka kalau kemudian kita dimasukkan surga, maka semua memorinya itu tahu. Tapi di antara semua memori yang diingat oleh para penduduk surga, ada sekitar 4 memori yang paling sangat teringat di dalam surga itu. Dan ini kalau kenangan buruk hilang nggak, Ustaz? Kenangan buruk hilang, tapi kenangan buruk hilang itu menjadi sebuah kebaikan yang disyukuri. Nah, nanti tenang, sabar dulu. Antum harus kayak penduduk surga yang sabar ya. Makanya kemudian ternyata ada 4 sweet memory yang diingat dari penduduk surga dari kehidupan di dunia. Di mana ketika mereka itu mengingat 4 perkara ini itu menambah rasa bahagia mereka ketika mereka itu di surga. Jadi menambah rasa bahagianya mereka. Jadi 4 memori ini kemudian Allah sampaikan, Allah ceritakan di dalam Al-Quran supaya menceritakan kepada kita betapa bahagianya penduduk surga ketika mengingat 4 perkara ini. Masya Allah. Nah, sekarang apa sih yang kemudian diingat dari kehidupan dunia dari penduduk surga itu? Yang pertama kemudian para ulama itu menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-25, yaitu adalah kullama ruziku minha ragadan haitsu syi'tuma, ya. Kullama ruziku minha min sabratin rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Yang pertama itu yang diingat dari penduduk surga, dari penduduk dunia itu apa? Makanan-makanan buah yang dimakan penduduk surga ketika di surga. Jadi ketika penduduk surga makan buah-buahan, makan jenis-jenis sayuran gitu, maka sesungguhnya mereka itu akan ingat, kami dulu pernah makan buah ini di dunia, tapi jenisnya berbeda dengan apa yang kita makan hari ini. Karena sesungguhnya yang menyamakan antara dunia dengan surga itu namanya, tetapi beda bentuknya dan beda kenikmatannya. Sama-sama disebutkan sungai,
Kan di dunia ada. Ada. Ya. Di surga ada sungai. Bagi orang yang suka meremehkan surga kan suka ngomong, alah sungai di sini juga ada, dipan di sini juga ada, pintu di sini juga ada, kamar. Halo saya punya apartemen di jantungnya Jakarta. Kadang-kadang ada orang ngeremehin gitu. Ya. Padahal mereka lupa yang disamakan antara dunia dengan surga itu namanya, tetapi beda hakikatnya dan kenikmatannya. Jadi ini jawaban telak bagi mereka yang suka meremehkan surga ketika hanya melihat pada nama. Walah cuma kamar yang tinggi, alah saya juga punya. Kamu lupa namanya sama, tetapi sesungguhnya kenikmatannya dan jenisnya itu berbeda. Nama sama-sama sungai. Sungai di Indonesia dengan sungai di Turki beda atau tidak beda? Beda. Banyak burung Ustaz. Iya, di Turki itu kalau kita di sungai foto-foto enggak? Iya. Di Foto-foto. Jakarta Iya, di Jakarta kita ngelewatin Kalimalang, Ciliwung. Tutup hidung. Pernah nggak ada yang turun mau foto-foto? Nggak ada. Padahal nama-nama sama-sama sungai. Iya. Itu baru sama Contoh dengan di skala dunia. di dunia kan? Iya. Beda. Antara laki-laki Indonesia dengan laki-laki Turki sama-sama laki-laki beda atau enggak beda? Beda. Beda. Itu baru dalam kehidupan kita di dunia. Mumpung Makanya nanyanya laki-laki Ustaz. iya laki-laki. Ada kan. istri saya depan saya soalnya. Iya. Makanya kemudian di situ kita mendapati sesungguhnya yang akan pertama kali diingat oleh penduduk surga dari kehidupan di dunia itu apa? Yaitu adalah makanan-makanan yang mereka makan di surga dari buah-buahan. Ternyata mereka itu ingat, loh saya pernah makan apel, loh saya pernah makan jeruk. Tapi nikmatnya jeruk di sini tuh beda banget dengan jeruk yang pernah saya makan di dunia, jauh banget. Rasa puasnya nggak henti-henti Ustaz. Ya, rasa puasnya nggak berhenti-henti. Tapi memorinya tentang makan jeruk nggak hilang. Oh ada tufah itu apel ada, korma ada. Loh, kormanya ini ribuan kali lipat daripada kenikmatan korma yang kita makan ketika di dunia. Makanya mereka mengatakan kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Kami dikasih yang mirip tapi jenisnya berbeda. Itu akhirnya menjadikan apa mereka? Ya Allah, Masya Allah, ternyata nikmatnya itu luar biasa dapatkan di surga daripada apa yang kami dapatkan ketika di dunia. Ini yang pertama. Jadi Masya Allah ya, nanti kalau kita makan buah-buahan, makan makanan dari apa yang kita makan di dunia ini, nanti kita akan makan di akhirat itu dengan jenis yang sama tetapi rasa yang nilai kenikmatannya berbeda. Bahkan kalau kita paham ya Mas Sigit, tahu nggak? Ketika orang itu memasuki surga, apa makanan pertama yang disediakan oleh Allah? Karena makanan pertama dan makanan kedua, semua penduduk surga itu memiliki makanan yang sama. Baru setelah itu mereka akan makan sesuai dengan apa yang mereka mau. Nah sekarang tahu nggak? Makanan pertama penduduk surga itu, ketika mereka baru memasuki surga, makanan pertamanya bukan bubur ayam. Tapi makanan pertamanya itu adalah jantung atau kemudian atinya ikan paus. Karena nikmatnya luar biasa. Belum pernah Ustaz makan. Belum pernah kan? Ya, antum kan ikan teri. Itu juga nggak jantungnya Ustaz. Itu juga kepalanya. Ya Masya Allah ya, penduduk Indonesia. Maka kemudian itu karena merupakan bagian sesuatu yang nikmat dan di dalamnya ada banyak gizi. Yang kedua, setelah itu makan apa? Makan sapi yang dimakan dari pinggirnya sampai habis ke tengahnya. Makan dari pinggirnya sampai habis. Para ulama pernah ditanya, kenapa kok makanan kita pertama kali berada di surga itu adalah jantungnya ikan paus dan kemudian sapi. Untuk memberikan simbol dari apa yang mereka dapatkan dulu dari kehidupan dunia. Bukan sapi lada hitam Ustaz. Bukan. Dari kehidupan mereka di dunia itu mereka akhirnya diberikan itu sebentar, lalu kemudian mereka akan mendapatkan kenikmatan surga. Untuk mewakili kehidupan dunia itu sapi. Setelah itu kemudian mereka mendapatkan kenikmatan luar biasa. Makan sapi pun sudah luar biasa. Makanya Masya Allah ya, ada orang yang pernah nanya sama saya, kok bisa Ustadz penduduk surga itu kalau makan tidak BAB, tidak kencing? Nah jawabannya simpel. Kalau Allah itu mampu menjadikan kamu makan harus BAB, maka mudah bagi Allah menjadikan kamu makan tidak perlu BAB. Itu jawaban para ulama. Maka ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang kemudian akan terjadi itu, yang diingat oleh para penduduk surga dari sweet memories penduduk surga dari kehidupan di dunia itu apa? Yang kedua itu dalam surat Fatir 34, yaitu adalah Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan yang pernah kami rasakan. Nah ini, jadi orang itu ketika penduduk surga itu nanti akan ingat tragedi yang pernah terjadi,
ujian yang pernah mereka dapatkan, rasa sakit yang pernah mereka terima, bangkrutnya yang pernah mereka peroleh, beratnya ketika meninggalkan yang haram, itu semuanya teringat ternyata. Antum misalkan antum hijrah dari foto, kemudian sekarang hijrah dari foto prewedding, kemudian post wedding ya, dari ini semua lika-liku bagaimana antum jatuh bangun berjibaku, itu kemudian antum ingat. Disitulah ketika antum sudah mendapatkan gantinya dengan surga, disitulah penduduk surga akan mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Ya Allah, semua kesulitan itu sudah lewat dan sekarang kami mendapatkan ganti dari Allah, yaitu surga. Ingat tapi udah nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya kecuali nikmat. Antum misalkan pernah miskin, kemudian diberikan kekayaan, cerita tentang kemiskinan itu menjadi sebuah kenikmatan atau menjadi sebuah kesedihan? Kenikmatan. Dulunya saya itu, saya tuh kalau ngomong santri kan gitu. Dulunya saya itu umur kalian tuh belum punya apa-apa. Dulunya saya ikut umur kalian tuh gini begini. Itu menceritakannya nikmat. Ketika kita sudah mendapatkan kehidupan yang lebih mapan kan gitu. Itu baru kehidupan di dunia. Apalagi kehidupan ketika nanti di surga. Jadi semua perjalanan yang menjadikan kita ini merasa sesak ketika melakukan ketaatan itu diganti oleh Allah dengan kesenangan dan kenikmatan ketika menceritakan itu, dan ketika mereka ingat memori itu menjadi sweet memories dan mereka menjadikan langsung berzikir alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Ya Allah, terima kasih segala puji bagimu ya Allah yang telah menghilangkan semua kesedihan itu dan sekarang telah mendapatkan surga sebagai gantinya. Masya Allah. Istri yang taat kepada suaminya luar biasa susahnya, ya kan? Karena harus mengalahkan perasaannya, harus kemudian mengekang berbagai macam halnya. Semua yang dia dapatkan itu tepat ketika di surga. Ya Allah, dulu saya begini. Ternyata semuanya itu berakhir dengan kebaikan di surga itu. Dan itulah kenikmatan yang besar. Makanya Masya Allah ya, di antara kenikmatan di surga itu juga, selain cerita ini, nanti kenikmatan surga itu juga bisa melihat penduduk neraka. Makanya penduduk neraka itu bisa dilihat sama penduduk surga, dilihatin gitu. Wah, itu yang waktu itu. Ya, kalau kemudian ngeliatin itu, bukan berarti kemudian loh nanti timbul rasa kasihan Ustadz kan dibakar. Rasa kasihan disabut oleh Allah, justru menambah kenikmatan. Makanya kemudian di dalam surat Al-Mutaffifin kan gitu kan, bahwasanya innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang yang berdosa itu adalah orang yang ketika kepada orang yang beriman itu mereka menertawakan, dan orang yang beriman itu nanti pun menertawakan orang-orang yang berdosa itu ketika pada waktu di akhirat kelak. Itu Fir'aun. Karena kita di dunia nahan-nahan itu ya Ustaz ya. Iya. Berusaha nggak menertawakan gitu buat orang-orang yang menzolimi atau apapun gitu. Ya berbagai macam hal, berbagai macam sebab. Dan itu menambah kenikmatan. Ya Allah. Misalkan gini Mas Sigit. Antum ada dapetin orang nih misalkan. Dia itu naik motornya itu ugal-ugalan. Naik motornya ugal-ugalan betul. Sudah diingetin baik-baik, ugal-ugalan. Diingetin lagi dengan lembut, ugal-ugalan lagi. Diingetin lembut lagi, ugal-ugalan. Pas ketika diingetin keempat kalinya dia jatuh di depan. Iya, bukan apa listrik. Tiba-tiba dia jatuh di depan antum. Pertama kali yang terasa apa? Pengen bersorak iya pastinya kan? Pertama kali kan, syukurin loh, kan gitu. Iya. Kita nanti nggak sampai gitu, nggak sampai syukurin loh, nggak. Tapi kemudian akhirnya, ya Allah, ternyata ujung dari semua kebanggaan yang dulu mereka perlihatkan kepada kami itu ujungnya cuma neraka. Ternyata ujungnya itu cuma begitu. Ternyata ujungnya itu cuma kehinaan. Makanya kemudian Allah memperlihatkan dari penduduk surga kepada penduduk neraka itu mereka melihat. Jadi nanti kemudian ada yang pernah tanya, bisa nggak saya ngelihat Namrud Ustaz kayak apa orangnya? Bisa. Bisa nggak saya ngelihat Abu Jahal dan Abu Lahab itu kayak apa? Kalau kita penduduk surga bisa. Tapi melihatnya itu bukan untuk menambah kesedihan. Wah, kasihan betul kulitnya sampai mendidih. Enggak. Tetapi menambah kenikmatan yang kita dapatkan ketika melihat itu. Makanya semua kesedihan yang pernah kita rasakan pada kehidupan di dunia itu akan betul-betul menjadi kenikmatan besar ketika kemudian seseorang itu sudah berada di surga. Rasa sakit itu akan menjadikan orang itu berkata nanti di surga, alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan. Itu betul-betul terasa. Kesulitan apapun, kesedihan yang pernah kita rasakan, ujian yang pernah kita peroleh, ketika nanti akhirnya kita menepati ridhonya Allah
dan akhirnya mendapatkan janjinya Allah, maka akan berubah menjadi kebaikan. Makanya orang beriman itu masih gitu ya. Orang beriman itu adalah orang yang memiliki kemampuan mengakhirkan kesenangan untuk kehidupan kampung abadi di akhirat. Orang yang berdosa itu menyegerakan kesenangan untuk mengakhirkan penderitaan nanti di akhirat. Bahasa Inggrisnya save the best for last, Ustaz. Save the best for last. Masya Allah. Ini harus dikasih judul di sini. Save the best for last. Maka semacam itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di dalam surat As-Saffat ayat 50, 51, 52, yaitu adalah di antara yang membuat orang itu akan ingat tentang masalah di dunia itu apa? Qala qailu minhum inni kana li qarinun yaqulu innaka laminal musaddiqin a idza mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamatinun. Yaitu adalah ketika penduduk surga itu ingat, ya Allah, dulu fulan pernah menggoda saya, pernah ngajak saya untuk berbuat syirik, untuk mendustakan tentang alam berbangkit. Tapi saya menolak ajakan mereka, menolak rayuan mereka, menolak tawaran mereka. Dan itu betul-betul disyukuri. Makanya kemudian di antara hal yang betul-betul disyukuri nanti dan diingat sekali oleh penduduk surga di riwayat memori itu apa? Siapapun yang pernah mengajak penduduk surga di dalam kerusakan, kemaksiatan, kedurhakaan, dosa, dan kemaksiatan, dan para penduduk surga tetap memegang kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Allah dengan berbagai macam konsekuensi yang dihadapi, maka penduduk surga nanti akan berkata, inilah orang-orang yang dulunya mengajak kami untuk mendustakan hari berbangkit dan mengatakan tidak ada hari berbangkit bagi orang yang telah meninggal, orang yang telah meninggal dunia. Ya kan? Makanya ini bukan hanya termasuk pada orang, tapi sama pemberitaan, narasi yang mengajak kita supaya kita meninggalkan kebenaran. Kadang-kadang kan orang sudah mendapatkan kebenaran, dia bisa melepaskan kebenaran itu sampai malu, Ustaz. Sampai dengan berbagai macam konsekuensi. Ada orang yang sudah menutup aurat tiba-tiba membuka aurat kembali, kan banyak. Bukan kita menghujat ya, tetap kita mendoakan. Tapi ini membuktikan kepada kita bahwasanya banyak perkara yang bisa mementahkan kembali apa yang telah matang yang masuk pada keimanan kita. Jangan merasa aman, Ustaz. Jangan merasa aman pada zona nyaman keimanan. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan kita memahami betul bahwasanya di antara perkara yang nanti akan disenangi oleh manusia ketika di surga itu apa? Ya Allah, saya selamat dari tawaran dia, saya selamat dari ajakan dia, saya selamat dari apa yang dia berikan kepada saya. Dan itu betul-betul disyukuri, yaitu selamatnya penduduk surga dari tawaran yang bisa menyebabkan dia masuk neraka. Ya, jadi ada orang misalkan dia mau keluar dari pekerjaan yang haram, ada yang nawar, ada yang narik-narik dia gitu, dan ternyata dia berkata, maaf ya, saya tetap tidak bisa kerja di sini lagi karena haram gitu. Itu akan diingat, ini orang yang dulu pernah ngajak saya kembali kepada yang haram. Dan kemudian yang keempat yang diingat dari penduduk surga dari kehidupan di dunia itu apa? Yaitu adalah bagaimana perjuangan dia bersama keluarganya untuk melewati berbagai macam ketaatan dan berbagai macam ketakutan mereka kepada Allah. Maka itu diingat. Dulunya bagaimana sama istri, dulunya bagaimana sama anak, melewati berbagai macam rintangan ketika melahirkan rasa takut keluarga itu kepada Allah. Mereka akan ingat, ya Allah, dulu saya menjadi istri yang taat, dulunya kamu menjadi suami yang sabar, gitu. Semuanya akan diingat. Bagaimana indahnya semua lika-liku perjuangan mereka ketika hidup menjadi keluarga yang beriman, menjadikan mereka menjadi keluarga yang dipertemukan kembali oleh Allah di akhirat. Nah, itulah 4 perkara yang sejatinya akan ditemui dan akan diingat menjadi sweet memory kehidupan penduduk surga dari kehidupan di dunia. Mereka akan ingat buah yang mereka makan. Mereka akan ingat sekali tentang semua kepedihan yang mereka rasakan, yang akhirnya berbuah manis menjadi surga. Mereka akan ingat betul tentang ajakan teman-teman mereka yang mengajak kepada kemaksiatan, tetapi mereka selamat dari ajakan itu. Dan mereka akan ingat betul ketika mereka menjadi keluarga yang dipertemukan dalam ketaatan, membangun rasa takut kepada Allah bersama-sama, membangun malamnya, membangun paginya dalam ketaatan, dan berusaha untuk menjaga diri yang diharamkan oleh Allah. Keluarga itulah yang nanti seluruh aktivitasnya akan diingat oleh penduduk, oleh keluarga itu nanti di akhirat. Ini 4 perkara
perkara yang paling menjadi sweet memories. Masya Allah. Nah, itulah indahnya ketika kemudian sudah membicarakan surga. Semoga kita menjadi bagian yang Allah rahmati dan ridhoi. Amin insya Allah. Makanya luar biasa, inilah yang menjadikan kita betul-betul memahami betul tidak ada booster bagi orang yang beriman itu kecuali booster yang terbaik itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Membicarakan tentang surga itu sekali lagi semakin kita sering menempatkan surga pada posisi penting dalam kehidupan kita, semakin rendah kita memandang dunia. Tetapi semakin sering kita mengagungkan dunia, maka semakin rendah nilainya surga. Amin. Makanya kenapa kita harus mengikuti majelis ilmu, kenapa kita harus ketemu sama orang solih, kenapa kita harus mendengarkan Al-Quran. Itu simpel. Salah satu di antara tujuannya adalah supaya posisi surga itu mampu bersemayam pada hati dan pikiran kita. Ya.